Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil seminar fisika yang saya kerjakan yang berjudul Prototip Perancangan Geometri Lengkung pada Interchange Konektivitas Jalan Tol. Ya, latar belakang masalah. Yang menarik dari penelitian ini yang saya kerjakan adalah mengingat prosentase terbesar kerugian dan kehilangan nyawa dalam kecelakaan disumbang oleh kecelakaan jalan raya. Bahkan kerugian dan kehilangan nyawa ini melebihi jumlah dari kasus COVID di Indonesia. Kecelakaan lalu lintas jalan raya terjadi karena berbagai faktor. Dan antara lain di sini adalah perancangan geometri jalan yang tidak tepat atau kombinasi dari berbagai faktor tersebut. Latar belakang yang berikutnya, yaitu karena hanya sedikit penelitian yang dilakukan untuk menganalisis kecelakaan yang diakibatkan oleh perancangan jalan yang tidak tepat, dan juga mengkaitkannya dengan pembelajaran fisika. Dalam hal ini, saya hanya menemukan satu jenis penelitian yang pernah dikerjakan oleh Andini dan kawan-kawan pada tahun 2017, yang berhubungan dengan gerak lurus berubah beraturan pada suatu gerak kendaraan yang melalui tanjakan. Rumusan masalah dari penelitian ini ada 3, yaitu bagaimana menurunkan rumus-rumus jari tikungan berdasarkan pada keseimbangan gaya sentrifugal dan gaya penahannya. Selanjutnya, bagaimana membuat model kasus gerak kendaraan melalui sebuah tikungan dan mendeskripsikan aspek fisik gerak tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana membuat penggambaran hasil perhitungan jari-jari tikungan dalam bentuk proyeksi gambar tikungan. Dari rumusan masalah tersebut, kemudian diambil suatu tujuan penelitian yang terkait dengan 3 hal tersebut. Selanjutnya, manfaat penelitian yang saya lakukan diharapkan akan menjadi sumber belajar bagi siswa sekolah menengah kejuruan pada bidang keahlian teknologi rekayasa dan program keahlian teknik konstruksi dan properti. Khususnya pada kompetensi keahlian, desain pemodelan dan informasi bangunan DPIP di kelas 12, yang di sini termasuk dalam pembelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Dan manfaat yang lain sebagai guru, yaitu sebagai referensi dalam pembelajaran fisika, yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Berikutnya yaitu landasan teori tentang gaya sentrifugal pada gerak mobil menikung, di mana terjadi keseimbangan antara gaya sentripetal dan gaya gesekan diperoleh kecepatan maksimum ketika mobil atau kendaraan bergerak menikung pada jalan yang mendatar, sebesar V maksimum sama dengan akar mu S kali G kali R. V maksimum di sini adalah kecepatan maksimum yang dicapai oleh mobil ketika bergerak menikung, dan itu tidak boleh lebih dari angka tertentu yang terukur. Berikutnya, yaitu gerak mobil pada tikungan jalan miring. Dari hasil analisis adalah kemiringan dari jalan. Kemudian, dari hasil perumusan fisika atau sains, kemudian kita bawa ke engineering atau keteknikan, di mana rumus tersebut kemudian kita sesuaikan dengan referensi yang ada di dalam keteknikan, yaitu menjadi V kuadrat per GR sama dengan E ditambah F dibagi 1 min kali F. Sehingga diperoleh persamaan jari-jari tikungan, yaitu yang bisa kita lihat pada bagian paling kanan ini. R sama dengan V kuadrat per 127 kali E ditambah F. Nah, kemudian di bagian berikutnya, kita kaji masalah alinyemen horizontal. Ini adalah pengetahuan keteknikan yang justru akan kita bawa ke fisikanya. Yang bisa berikutnya yaitu metode penelitian, bahwa penelitian yang kami lakukan yaitu secara komputasi dengan variabel-variabel penelitian sebagai berikut. Di sini terlihat bahwa persamaan yang kami kaji tadi secara fisika kemudian kita bawa ke engineering, R sama dengan V kuadrat per G kali E ditambah F, di mana V kuadrat itu adalah kecepatan rencana, dan
E-nya yaitu sebesar 0, 2, 4, 6, 8, 10. Di dalam keteknikan biasanya menggunakan persen. Atau kalau desimal ditulis sebagai 0,02, 0,04, dan seterusnya. Kemudian koefisien gesekan yang digunakan yaitu 0, 0,1, 0,2, 0,3, dan 0,4. Untuk mendukung komputasi yang kami lakukan, maka kami menggunakan perangkat keras berupa laptop Lenovo dengan spesifikasi sebagaimana yang ada di monitor. Nah, prosedur penelitian yang kami lakukan ada 3, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Tahap perencanaan yaitu kajian masalah, menetapkan judul dan tujuan penelitian, mencari literatur yang sesuai, menentukan metode, serta memprediksi hasil yang diharapkan atau hipotesa. Kemudian tahap pelaksanaan, kami melakukan eksperimen komputasi, membuat model gerak kendaraan melalui suatu tikungan, kemudian menentukan variasi nilai kemiringan dan koefisien gesek melintang untuk memperoleh nilai jari-jari tikungan dan kecepatan. Selanjutnya akan diperoleh hubungan antara nilai jari-jari tikungan serta besar sudut lengkungan jalan atau D dalam satuan derajat. Data tersebut kemudian disimulasi untuk membuat grafik R sebagai fungsi V. Lalu dari grafik tersebut dan dari data tersebut dibuat visualisasinya dalam bentuk prototipe tikungan menggunakan AutoCAD. Dan tahap terakhir yaitu pelaporan. Metode analisa yang kami gunakan ada 2 macam, yaitu menggunakan perhitungan Excel untuk mengolah data dan AutoCAD untuk memvisualisasikan hasil hitungan Excel. Lalu analisis kualitatif yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari perhitungan Excel dan perancangan dengan AutoCAD. Nah, ini adalah data yang kami olah menggunakan Excel, meliputi kecepatan rencana, variasi dari 50 sampai 90, kemudian nilai E variasi dari 0 sampai dengan 10, lalu nilai F dari 0 sampai dengan 8, dan menggunakan persamaan yang sudah kami sajikan di depan tadi, maka diperoleh suatu pembahasan bahwa semakin besar kecepatan rencana, maka jari-jari tikungan yang diperlukan juga semakin besar. Kemudian sedang derajat kelengkungan yang merupakan ukuran ketajaman tikungan semakin kecil. Berikutnya yaitu grafik hubungan V dan R untuk nilai E dan F tertentu. Tersaji di sini korelasinya bahwa untuk kecepatan V yang semakin besar, maka jari-jari tikungan juga semakin besar. Di sini kami menggunakan grafik pada keadaan F yang variasi juga dari 0,02 sampai dengan 0,08. Nah, setelah data-data itu kami olah menggunakan Excel, baik tabulasi maupun menggunakan grafik, maka kita berikutnya yaitu menggunakan pekerjaan AutoCAD, dan di sini terlihat hasil dari pekerjaan AutoCAD tersebut yang ditampilkan dalam bagian yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini adalah kemungkinan nanti pengembangannya jika tikungan itu sudah melibatkan namanya circle. Jadi ini yang dihasilkan untuk penelitian ini adalah yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan adalah kemungkinan pengembangannya. Nah, dari hasil visual tersebut, maka kami memperoleh analisis, yaitu apabila kemiringan melintang jalan atau E yang digunakan untuk memperoleh komponen gaya berat kendaraan sebagai penyeimbang gaya sentrifugal semakin besar, maka nilai F yang pada nilai F yang tetap, maka akan diperoleh nilai jari-jari tikungan R yang semakin kecil. Sedangkan untuk kecepatan rencana V yang semakin besar pada nilai F yang tetap akan menghasilkan nilai jari-jari tikungan R yang semakin besar pula. Berikutnya yaitu kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan bahwa dengan memperhatikan bahwa sebagian besar tikungan di jalan raya cenderung dibuat dengan kemiringan sudut tertentu. Ini tujuannya agar tidak terjadi slip atau terpeleset ketika kendaraan menikung dengan kecepatan tertentu. Kemudian yang kedua, mobil yang melewati tikungan akan mengalami gaya sentripetal yang arahnya menuju pusat tikungan. Dengan adanya geroman akan membantu mobil agar tidak slip. Yang berikutnya, pada nilai koefisien gesek melintang antara pengguna jalan dan ban,
pada nilai F yang tetap, semakin besar nilai kemiringan melintang jalan, maka jari-jari tikungan R semakin kecil. Dan yang terakhir, pada nilai koefisien gesek melintang antara permukaan jalan dan ban pada F yang tetap, semakin besar nilai kecepatan rencana akan menghasilkan nilai jari-jari tikungan R yang semakin besar. Ya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.